Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan segala rancangan yang dalam hati dan pikiran. Allah sudah mengetahuinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah tahu, maka yang pertama kita harus hati-hati dengan apa yang kita simpan di hati dan pikiran kita. Kadangkala kita pikir Allah tahu segala sesuatu yang saya perbuat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya tahu apa yang saya perbuat, tapi Allah juga tahu kenapa saya perbuat itu. Karena itu Alkitab berkata, apa yang kamu pikirkan sama seperti kamu sudah mengerjakannya. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita memiliki pikiran-pikiran yang cabul. Tuhan gak mau kita punya hati yang jahat. Tuhan tidak mau kita menyimpan kebencian, kedendaman di hati kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Dan tahukah saudara, apa yang kita simpan di hati dan pikiran itu sebetulnya benih yang tinggal tunggu waktu. Dia akan bertumbuh dan menjadi perbuatan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, karena Allah tahu segala di hati dan pikiran kita, berarti kita harus hati-hati dengan apa yang kita simpan di hati dan pikiran kita. Yang kedua, itu berarti kita harus selalu hidup benar. Karena kalau hidup kita benar, maka kita juga akan selalu menyucikan diri dari segala yang jahat. Artinya, walaupun itu hanya di pikiran, kita tolak dalam nama Yesus. Walaupun itu hanya di hati kita, kita patahkan dalam nama Yesus, supaya hidup kita selalu benar dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, karena kita tahu bahwa Tuhan tahu segala rancangan, bahkan segala di hati dan pikiran kita, maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan saja. Karena kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, berarti di hati kita ada Tuhan, di pikiran kita ada Tuhan, di segala rancangan kita ada segala kehendak Tuhan. Karena kita hanya berpikir, Tuhan, bagaimana aku menyenangkan hatimu, bagaimana dalam kehidupanku aku boleh senantiasa meninggikan Engkau, bagaimana dalam keseharianku aku senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, ketika kita tahu Tuhan tahu segala rancangan kita, berarti kita harus selalu rela disucikan oleh Tuhan. Artinya rela ditegur, rela dididik, rela membiarkan firman membersihkan kita. Karena Alkitab berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Bahkan Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya seturut dengan firman-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan mengetahui segala rancangan. Oh, luar biasa. Tuhan tahu segala sesuatu. Karena itu hidup Kristen kita gak pernah perlu khawatir. Hidup Kristen kita tidak pernah perlu takut. Pokoknya selama kita berjalan di dalam jalan Tuhan, bukan hanya rancangan kita yang Tuhan tahu, tetapi rancangan orang. Ada orang yang mau melakukan yang jahat kepada kita, walaupun dia bermulut manis di depan kita, walaupun dia bersikap lembut dan baik terhadap kita, tapi Tuhan tahu segala rancangan. Tuhan tahu rancangan hati kita, Tuhan juga tahu rancangan hati manusia yang lain. Sehingga waktu hidup kita benar, orang-orang yang merancangkan yang jahat akan dipermalukan, dan hidup orang benar akan
ditinggikan oleh Tuhan senantiasa. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan mengetahui segala rancangan, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Yeremia pasal 18. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara ambil Alkitab saudara, catatan, alat tulis saudara, sehingga masing-masing kita dapat mencatat dan dapat mengerti firman ini dengan makin sungguh-sungguh lagi. Yeremia 18 ayat 18 sampai 23, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Ayat 18, berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Tetapi apa jawab Yeremia? Yeremia berdoa, perhatikanlah aku ya Tuhan, dengarlah suara pengaduanku. Akan dibalaskankah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipacung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Ayat yang ke-23 ini menarik untuk kita pelajari. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Saudaraku, Tuhan mengetahui segala rancangan dalam hati dan pikiran manusia. Dan ini menjadi bukti buat kita. Yang pertama, bahwa dia maha kuasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita menjadi begitu takut dan khawatir. Kita mulai berpikir, aduh Tuhan, setan itu makin berkuasa di muka bumi. Mampukah saya bertahan? Mampukah orang benar berjalan dalam kemenangan di tengah dunia yang makin jahat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu, setan tidak maha kuasa. Setan tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Meskipun setan cukup berpengalaman untuk membaca hati dan pikiran manusia, tetapi dia tidak mengetahui apa yang dalam hati dan pikiran manusia. Tetapi perlu saya jelaskan, Allah saya maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu hati dan pikiran manusia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetaplah berjalan dalam kebenaran, tetaplah teguh dan tetaplah kuat. Ketika orang merancangkan yang jahat buat saudara, engkau tidak pernah perlu khawatir. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak ada sesuatu yang dapat jadi. Alkitab bahkan berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi kalau Tuhan mengizinkannya. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin saudara berkata, aduh pendeta, suami saya punya wanita lain. Mungkin saudara berkata, aduh pendeta, mertua saya rancangan yang jahat. Makan mertua saya inginnya kita pisah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia boleh merancangkan yang jahat, tapi Tuhan sudah tahu kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tetapi karena Allah membiarkan kita melewati ujian supaya nampak kemuliaan Tuhan makin nyata, supaya kita pun punya pengalaman pribadi untuk berjalan dalam mujizat dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan menyerah, tetap andalkan Tuhan. Dia maha kuasa. Dia tahu rancangan yang ada dalam hati pikiran manusia, dan dia juga tahu apa yang ada dalam hati kita. Artinya selama hati kita tulus, selama hati kita benar, selama hati kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ingat bahwa dia mengerti rancangan dalam hati dan pikiran, itu membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa.
Yang kedua, dia mengetahui segala rancangan dalam hati dan pikiran, artinya dia mengasihi kita. Kalau dia lihat ada yang salah, oh dia tegur, dia pukul, bahkan kadang-kadang dia harus hajar kita. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai kita hancur, jangan sampai kita jatuh. Tetapi kalau dia tahu di hati dan pikiran kita ada yang benar, ada yang baik, ada yang mulia, ada yang tulus, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia juga akan bela kita, dia juga akan sertai kita, dia juga akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jadi menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama itu membuktikan bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Kalau kita tahu dia mengasihi kita, kenapa sih kita harus khawatir? Betul, masalah demi masalah datang bertubi-tubi, tetapi kasih Tuhan kan cukup buat kita, Pak. Kasih Tuhan kan cukup buat kita, Bu. Teman, orang-orang muda yang dikasih Tuhan, ingat kasih Tuhan itu cukup. Engkau boleh berkata, tapi mama dan papa saya menyakitkan saya. Sudah boleh berkata, tapi mama dan papa saya bercerai. Sudah boleh berkata, pasangan teman hidup saya melukai saya. Saya tuh patah hati, pendeta, saya tuh kecewa banget, saya tuh marah banget. Tapi saudara, Tuhan tahu isi hati. Tuhan ngerti bahwa engkau diizinkan semuanya ini supaya engkau makin dekat sama Tuhan dan akhirnya melihat segala yang baik dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengetahui segala rancangan dalam hati dan pikiran manusia. Ini menjadi bukti bahwa dia selalu mengontrol hidup kita. Dia bukan Allah yang ada di sorga dan tunggu kita kembali ke sorga. Tidak, tapi dia Allah Immanuel. Dia awasi langkah-langkah kita. Dia kontrol hidup kita setiap hari. Dan dia sertai kita supaya ketika dia lihat ada hal yang baik dalam hidup kita, dia sediakan berkat di situ. Oh, dia sediakan mujizat buat kita. Dia awasi hidup kita senantiasa supaya jalan kita penuh dengan damai dan sukacita. Alkitab berkata dijaga dan dikawalnya kita seperti biji matanya. Haleluya. Dan yang keempat, bukti bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan dalam hati kita. Yang pertama itu membuktikan dia Maha Kuasa. Yang kedua membuktikan dia mengasihi kita. Yang ketiga membuktikan dia selalu mengontrol hidup kita. Dan yang keempat itu membuktikan bahwa dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Allah yang mengetahui segala sesuatu adalah Allah yang merancangkan yang terbaik buat kita. Karena dia tahu dia rancangkan yang terbaik. Yang terbaik itu tidak selamanya menyenangkan. Tetapi ketika kita menghadapi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berkata terima kasih. Engkau tetap menyediakan yang terbaik bagi aku sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang taruh tangan kanannya di dada karena butuh mujizat, karena butuh kemenangan, kekuatan. Bahkan Tuhan, selama ini mungkin kami pikir kami ditinggalkan, kami sendiri menghadapi semuanya. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yakinkan kami bahwa Engkau Tuhan sumber segala mujizat. Engkau mengetahui segala rancangan, Engkau mengontrol hidup kami, Engkau mengawasi hidup kami. Engkau hari demi hari selalu beserta dengan kami. Hamba berdoa sehingga kemuliaan anugerah kasih Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.